Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Oke, malam ini kita akan mendiskusikan mengenai dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, sedikit menyinggung mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak cipta merupakan salah satu dari bagian dari hak kekayaan intelektual yang di dalamnya memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan baik karya seni maupun sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Nah, sebelum diskusi ini kita lanjutkan lebih jauh, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novia Sri Zubaidah, NIM A131190015 sebagai moderator, teman saya. Dan saya Rinaldi Putra Alvar, NIM A131190001. Saya Muhammad Tasawuf Putri Wijaya, NIM A1190002. Kenalkan, nama saya Afifah Arsanti Putri, NIM A131190010. Perkenalkan, saya Eva Dina Rahmawati, NIM A131190026. Perkenalkan, nama saya Ida Fauzana, NIM A131190043. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi malam ini. Untuk mengenai materi dari pengertian dari hak cipta tersebut yang akan dijelaskan oleh Mas Ray. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Ray. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta di mana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara hakiki, hak cipta termasuk hak milik imaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Oke, terima kasih Mas Ray atas penjelasannya. Nah, tadi kan Mas Ray menyinggung sedikit mengenai prinsip dari deklaratif. Apa sih Mas penjelasan dari prinsip deklaratif tersebut? Mohon untuk dijelaskan biar kita semua paham. Baik, Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novia, yaitu tentang prinsip deklaratif. Hak cipta ini memiliki prinsip deklaratif yang artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya, pencipta harus melakukan pengumuman dan atau mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, terima kasih Mas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dari prinsip hak cipta yang akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Ada beberapa prinsip dasar hak cipta. Yang pertama, yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli. Yang kedua, hak cipta timbul dengan. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang dikaji hukum yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak. Oke, terima kasih penjelasannya dari Mas Akbar. Nah, dari penjelasan dari Mas Akbar yang dijelaskan tadi, teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Saya Mbak Novia mau bertanya. Mas Akbar, saya mau bertanya, apa saja yang dapat dilindungi hak cipta? Terima kasih. Oke, makasih. Jadi ada beberapa yang dapat dilindungi hak cipta. Salah satunya dalam pasal 58, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Seperti yang pertama ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain. Yang ketiga ada alat peraga. Yang keempat lagu atau musik dengan atau tamat teks. Yang kelima ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam ada karya seni rupa. Yang ketujuh ada karya arsitektur. Yang kedelapan peta, dan yang terakhir yang kesembilan karya seni batik atau seni motif lain. Oke, terima kasih Mas Akbar. Dari Mbak Eva, ada yang mau disanggah atau kurang jelas atau gimana? Cukup, Mbak Novia. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dari tujuan atau fungsi dari hak cipta yang akan dijelaskan oleh Mbak Afifah.
Mbak Afifah, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Afifah. Terima kasih Mbak Novia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi hak cipta. Yang pertama, untuk melindungi hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Yang kedua, untuk melindungi hak moral. Berarti, walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Yang ketiga, untuk melindungi hak ekonomi. Berarti, pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Oke, terima kasih Mbak Afifah atas penjelasannya. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atas penjelasan Mbak Afifah tadi? Saya ingin bertanya Ya, silakan Mbak Ida. mengenai fungsi dan tujuan hak cipta tadi yang poin ketiga, yaitu untuk melindungi hak ekonomi, berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi. Lah, yang dimaksud imbalan ekonomi dalam hak ekonomi tersebut apa ya Mbak Afifah? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ida. Imbalan yang dibayarkan berkisar antara 10% hingga 15%. Royalti penulis buku biasanya dibayarkan di awal atau per 6 bulan. Setelah itu, royalti dipotong pajak 15%. Seperti itu kurang lebih Mbak Ida, bisa diterima. Bisa. Gimana Mbak Ida? Sudah, Oke. Sudah jelas ya Mbak Ida. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum hak cipta yang kan dijelaskan oleh Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Dasar hukum hak cipta yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, pelindung hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga pelindungan terhadap rahasia dagang. Oke, selanjutnya jenis-jenis hak cipta. Silahkan Mbak Eva, tolong dijelaskan. Jenis-jenis hak cipta. 1. Hak cipta sebagai hak eksklusif. Hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Yang kedua, hak cipta sebagai hak ekonomi. Hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi atau economy right yang merupakan hak khusus pada HKI. Ketiga, hak cipta sebagai hak moral. Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral, karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu pelindungan hak cipta masih ada. Yang keempat, hak cipta sebagai hak terkait atau neighboring right. Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang di awal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Eva. Dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Sementara belum ada. Oke, nah selanjutnya yaitu mengenai jangka waktu hak cipta yang kan dijelaskan oleh Mbak Ida Fauzana. Mbak Ida, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Ida. Selanjutnya, jangka waktu hak cipta. Yang pertama, menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup. Yang kedua, masa perlindungan terhadap hak moral pencipta diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Yang ketiga, untuk hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Yang keempat, apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan yang dijelaskan Mbak Ida tadi? Saya mau bertanya Mbak Novia. Oke, silakan Mas Ray. Saya akan bertanya tentang tadi yang dijelaskan Mbak Ida, yaitu berapa lama jangka waktu perpanjangan ketika pemilik hak cipta meninggal dunia? Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Menurut dalam pasal 7 ayat 6 dari konvensi membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan, bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Begitu, jawabannya bisa diterima. Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ida atas penjelasannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan mengenai hak cipta tersebut yang akan dijelaskan oleh Mas Ray. Silakan Mas Ray. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan hak cipta. Yang pertama saya akan membacakan kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, adanya hak cipta, maka hasil karya yang telah kita buat akan diakui secara sah oleh negara. Yang kedua, hasil karya yang telah kita buat akan dilindungi keberadaannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan adanya hak cipta, maka hasil karya yang telah kita buat akan lebih dihargai lagi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang kita buat sehingga dapat memberi dorongan motivasi untuk membuat karya-karya yang lebih baru lagi. Dan selanjutnya, saya akan membacakan kelemahannya hak cipta. Yang pertama, barang ciptaan yang sudah dipatenkan biasanya sudah menjamur penjualannya dan harganya sudah memiliki nilai ekonomis harga jual. Yang kedua, harus memperkuat persyaratan keberhasilan yang menargetkan paten biofarmasi. Yang ketiga, prosedur si pencipta harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir, terbatasnya partisipasi di perjanjian KI internasional. Oke, terima kasih Mas Ray atas penjelasannya. Nah, dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Baik, Mbak Novia, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dari administratif dan substantif dalam hak cipta? Oke, Mas Ray mohon tolong dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akbar tentang maksud dari administratif dan substantif. Yaitu persyaratan administratif adalah pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Dan persyaratan substantif adalah persyaratan yang memiliki nilai kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sudah cukup. Oke, gimana Mas Akbar? Kurang jelas atau mau ada sanggahan? Ya, cukup, Mbak. Oke, nah selanjutnya dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan lagi kepada Mas Ray? Afifah mau bertanya. Silakan Afifah. Mas Ray, upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perjanjian KI internasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afifah. Partisipasi perjanjian KI internasional, yaitu Presiden dan CEO GEPC David Wisman mengatakan mayoritas negara sedang membangun fondasi lebih efisien untuk kebijakan KI, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki program jangka panjang untuk memperkuat koordinasi antar badan pemerintahan yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan perlindungan KI. Sudah jelas, Mbak Afifah? Sudah cukup jelas, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, udah cukup ya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan
saya akan menjelaskan yaitu mengenai kasus yang menimpa selebriti dan presenter Farah Quinn. Nah, Farah Quinn sendiri ini kan kita kan udah kenal kalau dia kan selebriti dan juga chef. Dia menggugat sebuah situs belanja online karena menggunakan foto dirinya tanpa persetujuan untuk kepentingan komersil Farah. Yang didampingi Farah Quinn yang didampingi sama tim kuasa hukumnya saat jumpa pers. Nah, dia menghubungi dan mengkonfirmasi tentang keberadaan fotonya di situs belanja online tersebut. Setelah diperiksa, Quinn menyadari bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan kepada online shop tersebut untuk menggunakan foto dirinya untuk produk pisau milik Batik Shop. Padahal foto tersebut sebenarnya digunakan untuk cover buku Healthy Happy Family by Farah Quinn. Kemudian foto lainnya juga dipajang oleh foto untuk produk double fry pan milik Modern House, di mana foto itu pernah digunakan Farah untuk produk iklan Tupperware. Tim kuasa hukum Farah telah mengajukan laporan. Nah, ini mengenai surat pencatatan ciptaan. Jadi kalau kita pemegang surat penciptaan ini berarti kita tuh pemegang sah dari hak cipta tersebut atas karya kita. Nah, kesimpulannya yaitu pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai yang perlu diraih oleh para pengusaha industri sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing di industri. Karena itu, karya temuan orang lain yang didaftarkan dilindungi harus dihormati dan dihargai. Di samping itu, kesadaran dan wawasan mengenai haki dihargai dapat menimbulkan motivasi dan dorongan pengusaha untuk terdorong untuk berkreasi, berinovasi di bidang teknologi produksi serta manajemen. Nah, pelatihan haki dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada para pengusaha industri kecil, menengah, LSM, yayasan, dan asosiasi, sehingga mereka memperoleh yang jelas tentang hak cipta sebagai karya cipta manusia, paten, serta hak merek maupun haki lainnya. Nah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.